Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adel Melianti Pasa dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi tentang perusahaan dagang. Apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya adalah membeli barang untuk dijual kembali tanpa merubah bentuknya. Contohnya Indomaret, Alfamaret, toko grosir, warung, dan lain-lainnya. Kemudian ciri-ciri perusahaan dagang. Ada 7 yaitu 1. Pendapat utama berasal dari penjualan barang dagang, yaitu karena perusahaan menjual barang, jadi pendapatan utamanya dari hasil penjualan barang. 2. Biaya utama adalah harga pokok barang dan biaya lainnya, yaitu ketika harga membeli barangnya atau harga perolehan waktu membeli barangnya. 3. Dalam akuntansi terdapat akun persediaan barang dagangan. Maksudnya, sisa barang yang belum terjual, yaitu stok. 4. Sebagai perantara antara produsen dan konsumen. 5. Bentuk barang yang dibeli dan dijual harus sama, yaitu tidak merubah barang tersebut. 6. Tujuan utamanya mencari laba dengan cara menjual barang lebih tinggi dari harga beli. 7. Tujuan utamanya adalah penjualan dan pembelian. Nah, itulah ciri-ciri perusahaan dagang. Kemudian di sini ada penggolongan akun pada perusahaan dagang. Ada 12 akun pada perusahaan dagang. 1 yaitu utang dagang. Mencatat kewajiban perusahaan kepada pemasok atas pembelian secara kredit. 2. Piutang. 3. Pembelian, yaitu mencatat pembelian barang dagang. 4. Retur pembelian, mencatat pengembalian barang yang rusak kepada penjual. 5. Potongan pembelian, yaitu mencatat potongan harga yang diterima dari penjual saat membeli barang. 6. Beban angkut pembelian, yaitu mencatat biaya pengiriman barang yang ditanggung oleh perusahaan. 7. Penjualan, yaitu mencatat penjualan barang dagang. 8. Return penjualan, yaitu mencatat pengembalian barang oleh pelanggan. 9. Potongan penjualan, yaitu mencatat potongan harga yang diberikan kepada pelanggan. 10. Beban angkut penjualan, yaitu mencatat biaya pengiriman barang yang ditanggung oleh perusahaan. 11. Beban pemasaran, yaitu mencatat biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran. 12. Beban administrasi, yaitu mencatat biaya yang terkait dengan kegiatan administrasi dan umum perusahaan. Kemudian ada 5 syarat penyerahan barang, yaitu 1. Perangko gudang pembelian. Perangko gudang pembelian adalah akomodasi pengiriman barang semua ditanggung oleh penjual. Lalu 2. Perangko gudang penjualan. Barang yang sudah keluar dari penjual, akomodasinya ditanggung oleh pembeli. 3. Pre-on board shipping point. Terjadi apabila transaksinya menggunakan kapal laut. Akomodasi pengiriman barang dari gudang penjualan menuju pelabuhan ditanggung oleh penjual. Dari pelabuhan transit pembeli sampai gudang pembeli ditanggung oleh pembeli. 4. Pre-on board destination point. Transaksinya menggunakan kapal laut. Bedanya dengan yang ketiga adalah akomodasi pengiriman barang ditanggung oleh penjual dari gudang penjualan sampai ke gudang pembeli. 5. Cost insurance and freight. Penjualan memberikan asuransi keamanan perlindungan sampai ke gudang pembeli. Kemudian jenis-jenis potongan harga. 1. Diskon, yaitu potongan yang diberikan instan ketika transaksi. 2. Potongan tunai, diberikan harga potongan apabila pelanggan memberikan secara tunai. Dalam jangka waktu tertentu, potongan yang diberikan ketika pembayaran itu sebelum jatuh tempo akan mendapatkan potongan tunai. 3. Rabat, potongan yang diberikan apabila membeli dengan jumlah yang banyak. Contoh rabat ketika di mall,
kita bisa menemukan harga jenis rabat seperti beli baju beli 2 gratis 1. Lalu ada 3 syarat pembayaran, yaitu 1, 2/10, N/30, yaitu akan diberikan potongan 2% apabila pembelian tidak melebihi pembayaran 10 hari setelah tanggal faktur, dan maksimal pelunasan tidak lewat 30 hari setelah tanggal faktur. 2. N/10 EOM, yang berarti tidak dapat potongan harga, yaitu maksimal pembayaran adalah 10 hari setelah tanggal akhir bulan. 3. 2/10 N/30 ROG, tanggal barang diterima oleh pembeli. Jadi, Anda akan mendapatkan potongan 2% apabila pembayaran dilakukan tidak lewat 10 hari setelah barang diterima oleh pembeli. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, semoga bermanfaat.